Halo anak Miss, Shalom. Iya, apa kabarnya semua? Iya, semoga anak Miss semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat ya. Oke, baiklah anak Miss. Nah, pada hari Senin 8 November 2021 kita sudah masuk pada tema 4 ya. Pada semester ini tema yang terakhir. Jadi ini adalah pembelajaran kita atau materi kita pada tema 4 di semester 1 ini. Oke, jadi kita sudah melewati tema 1 sampai tema 3. Jadi Miss harap semua masih tetap belajar atau mengulangi kembali pembelajaran yang sebelumnya. Oke anak Miss? Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, anak Miss jangan lupa tetap untuk berdoa. Oke, nah seperti biasa pada hari Senin ini kita akan belajar mengenai tematik bahasa Indonesia, matematika, dan SPDB. Nah, pada hari ini bahasa Indonesia yaitu mengenai kalimat saran. Ya, bagaimanakah kalimat saran itu, Miss? Oke, diperhatikan penjelasan dari Missnya ya. Nah, kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Oke. Di sini kita lihat ada kalimat saran ya, kita lihat contohnya. Nah, kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Berarti dia itu yang kata yang sopan ya, dia yang mengarah ke arah positif. Fitri, aku menyarankan sebaiknya ya, kamu membuat tugas bagian ini saja. Nah, dan Fitri terima kasih Dedi untuk sarannya. Nah, seperti inilah kalimat saran. Dia seolah-olah menyuruh atau mengajak dia tapi menyarankan dan ada kata sebaiknya, seharusnya, seperti itu dia. Dan Miss ya. Oke. Nah, seperti langkah-langkah menulis kalimat saran itu. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Ya, ingat kata kunci ini. Saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Ingat, saran harus disampaikan dengan sopan. Ya, dia berbentuk saran tapi dia harus kita sampaikan dengan sopan ya Miss ya. Contohnya kembali. Nah, ini saran merupakan sebuah solusi. Ingat, yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Ya, itu merupakan saran. Sedangkan kritik adalah sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek. Oke, jadi di sini ada perbedaan saran dengan kritik ya, Miss ya. Jangan disamakan. Saran itu kita memberikan apa? Iya, solusi ya, sebaiknya, seharusnya, kan itu adalah solusi ya. Kalau kritik kamu seperti ini, seperti itu dia ya Miss ya. Oke, nah seperti ini contohnya. Keadaannya mendapat kasih sayang dari ayah ibu, maka saran yang menunjukkan kewajiban itu adalah sayangilah ayah ibumu. Nah, ini merupakan suatu saran kepada seorang anak. Seperti itu dia. Mendapat perawatan ayah ibu, itu adalah keadaannya kan. Nah, sekarang sarannya berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Yang ketiga, mendapat waktu bermain bersama ayah ibu, berarti sarannya manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Seperti itulah contohnya. Dapat bercerita kepada ayah ibu, maka berceritalah dengan kata-kata yang sopan pada kedua orang tuamu. Hendaklah ya, seharusnya gitu, seperti itu contohnya. Mendapat perhatian ayah ibu saat belajar, nah hendaknya belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya gitu ya. Mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan, mintalah bantuan kepada ibu dan ayah dengan tutur kata yang baik ya. Nah, contohnya ini Miss menyarankan kepada anak Miss, hendaknya anak Miss semua belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakan kedua orang tua. Ini merupakan suatu saran. Seperti itu dia anak Miss ya. Itulah merupakan kalimat saran. Seperti itu dia contohnya. Kita menyarankan dengan kata-kata yang sopan karena ada suatu keadaan. Seperti itu dia. Oke, sudah paham anak Miss? Iya, berarti kita harus memberikan saran itu kita harus bersikap sopan.
Oke, baiklah. Nah, itulah pembelajaran kita untuk bahasa Indonesia hari ini ya, kalimat saran. Nah, sekarang kita masuk pada materi matematika, yaitu kita sudah masuk materi menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Bagaimana itu, anak Miss? Ya, jika diketahui sebuah bilangan, kita dapat menentukan dua bilangan lain yang jumlahnya sama dengan bilangan tersebut. Nah, caranya sebagai berikut. Untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Nah, seperti contohnya. Nah, misalnya, perhatikan contohnya. A tambah B sama dengan 370. Nah, sekarang hasilnya ada, anak Miss. Nah, yang ditentukan itu adalah nilai A dan B. Oke, nah bagaimana caranya, Miss? Ya, kita tentukan dulu nilai bilangan A, di mana A itu harus lebih kecil dari 370. Misalnya, ini kita misalkan, bisa juga dengan bilangan yang lain, anak Miss ya. Misalnya A sama dengan 200, sehingga bilangan B dapat ditentukan dengan cara berikut. A tadi kan A tambah B sama dengan 370. A tadi kita misalkan 200 tambah B sama dengan 370. Nah, dalam bentuk pengurangannya, jika berpindah maka dia dikurangkan ya, anak Miss ya, B. Jadi nilai A itu berpindah ya, sama dengannya, sehingga 370 kurang 200 sama dengan 170. Nah, jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan A 200 dan B 170. Nah, seperti itu contohnya. Ini bisa kita misalkan, yang penting nilai salah satunya itu lebih kecil terlebih dahulu. Seperti ini dia ya. Kita ketahui dulu hasilnya, baru kita ambil contoh atau permisalannya, nilai A berapa atau nilai B-nya berapa. Baru kita kurangkan. Oke? Iya, harap dapat dimengerti. Nah, menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Nah, inilah contohnya. Ada beberapa bilangan atau misalnya banyak, anak Miss. Ya, kita dapat menentukan bilangan pertama yang lebih kecil itu dulu dari bilangan hasil yang diketahui. Bilangan lainnya didapat dengan mengurangi bilangan hasil yang diketahui dengan bilangan pertama. Ingat, bilangan lainnya itu dapat kita ketahui setelah kita dapat dulu hasil yang pertama atau bilangan yang pertama. Misalnya contoh 600 ya. 600 itu bisa kita misalkan dulu nilai A-nya itu 120. Berarti 600 dikurang 120 sama dengan 480 ya, atau 120 ditambah 480 hasilnya 600. Inilah kemungkinan-kemungkinan bilangannya yang hasilnya 600. Seperti itu dia ya. Misalnya contoh yang sederhana, anak Miss, yang dimana angka nilai bilangannya 6. Oke, 6 bisa kan 2 ditambah 4 boleh? Boleh. 3 ditambah 3 boleh. 5 ditambah 1, 4 tambah 2. Seperti itu dia ya, anak Miss ya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan bilangannya yang jika kita jumlahkan maka hasilnya bilangan 6. Seperti itu. Ini bilangan 600 seperti contoh ini. Ya, anak Miss ya, sudah paham? Oke, misalnya contohnya, Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Oke, nah jumlah harinya ada 365 hari. Nah, di sini kita bisa membagi waktu. Hari belajar di sekolah itu berapa hari? Hari belajar di rumah itu berapa hari? Contohnya, jika kita ambil hari belajarnya di sekolah 250, maka 365 dikurang 250 maka hasilnya 115. Atau dalam hal lainnya 250 tambah 115 sama dengan 365. Ya, seperti itu dia contohnya. Nah, namun jika kita buat hari belajar di sekolah itu 200, maka kita kurangkan, anak Miss. 365 kurang 200 sama dengan 165 ya. Namun jika kita total atau kita jumlahkan
200 ditambah 165 hasilnya juga sama anak Miss, 365 ya. Seperti inilah contohnya. Sudah paham kan anak Miss? Iya, Miss harap dapat dipahami dan dimengerti ya. Nah, itulah dia pembelajaran kita pada hari ini. Kita menghitung suatu penjumlahan dengan sudah mengetahui hasilnya terlebih dahulu. Ya anak Miss ya. Oke, baiklah. Nah, Miss lanjut untuk pembelajaran kita SPDP. Nah, di sini kita belajar mengenai pola irama 3. Ya, pola irama terdiri atas 3 macam, yaitu pola irama birama 2, 3, dan 4. Bagaimana pola irama birama 2? Ya, kemarin kita sudah pernah mempelajarinya, artinya ada 2 hitungan atau 2 ketukan. Ya, seperti itulah pola irama birama 2. Kalau birama 3 artinya ada 3 hitungan atau ketukan. Ya, seperti itu dia. Nah, pola irama birama 4 itu artinya ada 4 hitungan dan atau ketukan ya, 4 ketukan, seperti itu dia. Nah, sekarang lihat memainkan pola irama bervariasi berirama 3. Pola irama dapat diciptakan dengan alat musik ritmis ya anak Miss ya. Jadi pola irama itu dapat kita ciptakan dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Contohnya seperti apa? Ya, kita lihat contohnya anak Miss ya. Contoh alat musiknya itu seperti ya gendang, ketipung, rebana, tamborin, tengel, drum, dan marakas ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Itu adalah alat-alat musik ritmis ya yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis juga dapat diciptakan dengan anggota tubuh seperti tepuk tangan, jentik jari, atau angkat kaki ya, seperti contoh gambar ini yang dilakukan oleh siswa ini. Seperti itu dia contoh alat musik ritmisnya dan ketukan yang dengan alat anggota tubuh seperti tepuk tangan, jentik jari, atau hentak kaki ya. Kita bisa melakukan hal ini atau bisa mempraktekannya dan akan mendapatkan pola iramanya. Oke, baiklah anak Miss ya, inilah pembelajaran kita atau materi kita pada hari ini ya. Terima kasih. Nah, hari ini tugas kamu pembelajaran 1 halaman 9 sampai 10 pilihan berganda dan isian semua ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Begitu juga pembelajaran 3 halaman 13 sampai 14 pilihan berganda nomor 1 dan 5. Oke. Dan kerjakanlah tugasmu dengan baik. Kerjakan sendiri ya, tulisannya sendiri. Jangan dibantu oleh orang lain. Nah, dibantu itu dalam arti kata boleh diajari, tapi yang menulis itu tetap anak Miss sendiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.